Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Asy-Syuhada mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, hari pertama di bulan suci Ramadan dan barangkali hari kedua bagi sebagian kaum muslimin yang sudah memulai puasa sejak hari Sabtu kemarin. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan pahalanya dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, para hadirin rahimakumullah, bagi kita orang-orang Islam, bertemu dengan bulan suci Ramadan adalah satu kenikmatan yang begitu besar. Bulan ini sebagaimana sudah kita ketahui adalah bulan yang memiliki banyak fadilah atau keutamaan. Oleh karenanya wajib bagi kita semua bersyukur dan berusaha bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat bersemangat, beliau sangat antusias menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan sebuah hadis yang menggambarkan kepada kita semua bagaimana kebahagiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Beliau berdiri di hadapan para sahabatnya, lalu beliau bersabda, "Atakum Ramadan." Datang di hadapan kalian Ramadan. Syahrun mubarak. Itulah bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Futihat abwabul jannah, kata Nabi. Di bulan itu pintu-pintu surga dibuka, menunjukkan betapa luasnya karunia, rahmat, dan betapa banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai simbolnya, Allah buka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabul jahim. Karena di bulan ini pintu-pintu neraka ditutup, menunjukkan betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak orang-orang yang dibebaskan dari api neraka di bulan suci Ramadan. Wa tughallu fihi syayatin, kata Nabi. Dan setan-setan dibelenggu. Setan, ya, setan itu definisinya adalah jin yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau jinnya beriman, tentunya tidak dibelenggu. Ya, tetapi jin yang ingkar, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dibelenggu. Dan ini tentunya adalah kenikmatan bagi kita, agar kita mendapatkan kemudahan di dalam beribadah.
Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr." Dan di bulan ini kata Nabi, ada satu malam yang pahala beribadah di dalamnya khairun min alfi syahr, adalah lebih baik daripada ibadah yang kita lakukan selama 1000 bulan. Faman hurima khairuha faqad hurim. Maka barang siapa, kata Nabi, diharamkan mendapatkan kebaikan di bulan ini, faqad hurim, maka sungguh dia telah diharamkan. Artinya sungguh dia telah merugi karena kehilangan kesempatan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dengan lapas yang mirip dengan riwayat yang tadi kita sebutkan, tetapi ada sedikit tambahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, apabila datang bulan suci Ramadan, nada munadin minas sama, akan ada yang menyeru dari langit. Ya, akan ada yang menyeru dari langit. Apa yang diserukan? Yang diserukan itu adalah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya bagiyal khairi aqbil. Wahai kalian yang menginginkan kebaikan, aqbil, sambutlah dengan memperbanyak ibadah. Jadi kalau datang malam pertama bulan Ramadan, ada dari langit sana yang berteriak, ya bagiyal khairi aqbil. Wahai kalian yang menginginkan kebaikan, sambutlah dengan amal-amal saleh. Ini musimnya sudah datang. Ya, waktunya sudah datang di mana kita melakukan amal kebaikan. Wa ya bagiyasy syarri aqsir. Dan kalian yang mencari-cari kejelekan, aqsir. Apa itu aqsir? Qasar. Kurangi. Tinggalkan. Telah datang di hadapan kita 1 bulan yang penuh dengan ampunan. Oleh karenanya, ada satu ungkapan yang ingin saya sampaikan kepada jamaah sekalian. Ungkapan sebagian ulama. Sebagian ulama berkata, jangan heran melihat orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surga padahal pintunya sudah dibuka. Tetapi yang lebih mengherankan adalah mereka yang mengetuk pintu neraka padahal pintunya sudah ditutup. Wah, ini yang paling bahaya. Jadi kita jangan heran kalau ada orang yang tidak mau masuk surga padahal pintunya sudah dibuka. Tinggal dia perbanyak amal soleh, insya Allah amal solehnya akan menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Tetapi yang lebih mengherankan, yang lebih membingungkan, apabila ada di antara umat Islam di bulan suci Ramadan yang malah mengetuk-ngetuk pintu neraka saat pintunya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya malah dia bermaksiat, ya. Artinya malah dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih parah lagi dari itu apa? Yaitu mereka yang hilang rasa malunya, terang-terangan mereka berbuka, ya, padahal mereka muslim, ya, mereka balik, sudah dewasa, mereka berakal, mereka mampu berpuasa, tetapi mereka rusak kesucian bulan suci Ramadan, mereka rusak kesakralan bulan suci Ramadan dengan duduk di pinggir jalan, ya, di pagi hari sambil mungkin ada yang merokok dan lain sebagainya. Dan itu mayoritasnya biasanya, mohon maaf, dari keluarga besar kita umat Islam.
Jadi yang melanggar kesakralan Ramadan itu kebanyakan malah siapa? Umat Islam. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersungguh-sungguh beribadah di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya jamaah Masjid Asy-Syuhada, ya, para shaimin dan para shaimat, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita mengangkat satu tema yang berjudul mereka yang merugi di bulan Ramadan. Jadi bayangan kita kalau orang masuk bulan Ramadan pasti beruntung, ya. Tetapi tidak semua. Ada juga di antara umat Islam yang bertemu dengan bulan suci Ramadan tetapi tidak mendapatkan kebaikan apapun. Siapa mereka? Ya, dan bagaimana hadis-hadis Nabi menjelaskan tentang mereka? Itu yang ingin kita bahas di pagi hari ini. Yang pertama, jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merugi di bulan Ramadan ini adalah mereka yang beribadah tanpa ilmu. Mereka yang beribadah tanpa ilmu. Artinya mereka memasuki bulan suci Ramadan tetapi mereka tidak memiliki perbekalan. Tentunya perbekalan di sini maksudnya adalah ilmu. Kenapa seperti itu? Karena di dalam ajaran agama kita, di dalam ajaran agama Islam, ilmu itu terbagi menjadi dua. Ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Apa contohnya Bapak-bapak? Ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Artinya tidak harus semua orang tahu dan paham ilmu tersebut. Apa contohnya? Ilmu apa, Pak? Ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu apa lagi? Faraid, ilmu waris. Itu fardu kifayah. Tetapi ada ilmu yang sifatnya fardu ain. Apa itu ilmu yang sifatnya fardu ain? Salah satunya kata para ulama, ilmu terkait dengan ibadah yang akan kita lakukan. Oleh karenanya karena kita sholat 5 kali dalam satu hari, Nabi bersabda apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku. Artinya kita harus belajar. Ya, kalau tidak belajar bisa tidak diterima ibadah kita. Ya, oleh karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata, al-amilu bila ilmin kasairi bila dalilin. Orang yang beramal tanpa ilmu adalah seperti orang yang berjalan tanpa petunjuk. Artinya dia tidak tahu arah. Bingung, Pak. Dia memasuki bulan suci Ramadan, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Apa yang rukun, apa yang wajib, apa yang sunnah, apa yang dilarang, dia tidak paham. Kalaupun dia bisa beribadah di bulan suci Ramadan, barangkali karena terbawa apa namanya? Terbawa situasi, ya. Jadi semua orang bergerak ke masjid, semua orang berpuasa, ya dia berpuasa. Tapi karena dia tidak berilmu, dia tidak paham keutamaannya, dia tidak paham amal-amal yang harus dia lakukan, maka dia kehilangan potensi mendapatkan pahala yang banyak. Tapi kalau kita berilmu enak, Pak. Kita tahu apa yang harus kita lakukan di pagi hari, maka kita akan berusaha untuk bangun lebih cepat, makan sahur, karena kita ingin mendapatkan keberkahan, ingin mendapatkan salawat dari Allah dan para malaikatnya, ingin mendapatkan predikat orang yang paling dicintai. Begitu dalam hadis, ya. Sesungguhnya hambaku yang paling aku cintai adalah mereka yang makan sahur, kata Nabi SAW. Dan mereka maksimal dalam mendapatkan pahala karena mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan. Lalu di sore hari mereka apa? Memperbanyak apa kalau di Ramadan itu sore hari? Memperbanyak doa, ya. Dalam hadis riwayat Imam Hakim dikatakan dalam kitab Al-Mustadrak,
Lis-shaimi da'watun mustajabatun indal iftar. Sesungguhnya orang yang berpuasa doanya adalah mustajab menjelang berbuka. Dalam riwayat dikatakan salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok yang doanya tidak akan ditolak. Imam yang adil, itu yang pertama. Imam yang adil. Yang kedua, as-shaimu hatta yuftir. Apa artinya? Orang yang puasa sehingga dia berbuka. Dan yang ketiga, da'watul mazlum. Doanya orang-orang yang terzalimi. Jadi ilmu itu penting, jamaah sekalian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah berkata, "Man faraqad dalila dhallas sabil." Barang siapa yang meninggalkan dalil, artinya dia tidak mau belajar, dhallas sabil. Apa artinya dhallas sabil? Dia akan tersesat di jalan. Bingung, Pak. Ya. Dan disebutkan oleh sebagian ulama bahwa orang-orang yang beribadah tanpa ilmu, maka kerusakannya akan lebih banyak daripada kebaikannya. Jelas ya? Makanya kan orang-orang yang kita berlindung dari 2 golongan, salah satunya dolin. Siapa dolin, Pak? Ada magdub, ada dolin. Kalau dolin siapa itu? Dolin. Orang-orang yang semangat ibadah tapi tidak memiliki ilmu. Kalau magdub, siapa magdub? Yahudi. Kenapa mereka berilmu tapi tidak mau beramal? Dua-duanya ini 2 sisi yang jelek. Beribadah tapi tidak berilmu itu jelek. Sebaliknya berilmu tapi malas ibadah jelek. Apa yang harus kita lakukan? Kata Imam Bukhari dalam kitab hadisnya, apa kata beliau? Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Itu penting. Jelas ya. Jadi kalau kita ingin maksimal di dalam mendapatkan pahala di bulan Ramadan, PR besar kita adalah mumpung kita masih di awal mempelajari apa? Hukum-hukum seputar bulan suci Ramadan. Yang kedua, jamaah Masjid Asy-Syuhada yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling merugi di bulan suci Ramadan adalah mereka yang tidak mendapatkan ampunan. Padahal Ramadan itu kan bulan ampunan ya. Ramadan bulan ampunan. Imam Tirmidzi, beliau penulis kitab Sunan ya, Sunan At-Tirmidzi, meriwayatkan sebuah hadis di mana disebutkan di dalam hadis tersebut bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang celaka. Ada berapa golongan, Bapak dan Ibu? 3. 3 golongan yang celaka. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi, ragima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Celakalah kata Nabi seseorang yang aku disebut di depannya tetapi dia tidak mau mengucapkan salawat sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, jamaah sekalian. Orang yang merugi itu adalah ketika dia mendengar nama Nabi, Nabi kita, kekasih kita, suri tauladan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak mau apa? Bersolawat. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi, ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla an yughfarulah. Celakalah kata Nabi. Ini yang paling penting. Celakalah kata Nabi. Orang-orang yang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi meninggalkannya sebelum dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini celaka, Pak. Jadi kalau ada di antara umat Islam diberikan nikmat umur,
diberikan nikmat sehat, bertemu dengan Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni, maka dia sudah apa? Rugi. Orang yang celaka. Padahal kan Ramadan penuh dengan ampunan ya. Apa saja amal-amal yang mendatangkan ampunan di bulan Ramadan? Apa jamaah? Amalan yang mendatangkan ampunan di bulan Ramadan. Utamanya puasa ya. Hadisnya sangat populer. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Apa artinya? Man soma, barang siapa yang berpuasa Ramadhana, di bulan Ramadan, imanan, harus karena iman ya, harus karena keyakinan, wahtisaban. Sebagian ulama mengartikan ihtisaban ikhlas. Sebagian lagi mengartikan ihtisaban itu mengharapkan pahala. Apa yang akan dia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Apalagi Pak? Amalan di bulan suci Ramadan yang mendatangkan ampunan. Salat tarawih ya. Salat tarawih. Kalau kita istiqomah salat tarawih, insya Allah itu menjadi sebab kita meraih ampunan. Dan kita, Masya Allah, ya saya dan kita semua banyak dosanya. Maka ini kesempatan kita menggugurkan dosa-dosa kita dengan memperbanyak amal soleh. Kaitan dengan tarawih apa kata Nabi? Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang salat di malam hari, salat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan karena mengharapkan pahala, diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini berarti yang kedua. Yang merugi yang pertama siapa tadi? Yang disebut nama Nabi Muhammad tapi dia tidak bersolawat. Yang kedua, orang yang bertemu dengan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Yang ketiga kata Nabi, ragima anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kibara falam yudkhilahul jannata. Celakalah orang-orang yang mendapatkan ayah dan ibunya sudah tua, tetapi ayah dan ibunya tidak menjadi sebab dia masuk surga. Masya Allah Pak. Jadi yang ketiga siapa yang merugi? Orang-orang yang mendapatkan ayah dan ibunya sudah tua, tetapi ayah dan ibunya tersebut tidak menjadi sebab apa? Dia masuk ke dalam surga. Padahal dalam hadis dikatakan apa? Ayah dan ibu itu apa? Ausat abwabil jannah. Pintu surga yang paling tengah. Maka siapa yang ingin mendapatkan surga, jalan pintasnya adalah dengan memuliakan, membahagiakan, berbakti kepada ayah dan ibunya yang sudah tua. Karena itu adalah jalan pintas menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebaliknya, kita memiliki ayah dan ibu yang sudah tua, tetapi mereka tidak menjadi sebab kita masuk surga. Apa kata Nabi? Ragima anfu, celaka. Ini tiga kelompok yang apa? Yang merugi, yang celaka. Yang pertama, disebut nama Nabi Muhammad, dia tidak bersalawat. Bertemu dengan Ramadan, dia tidak mendapatkan apa? Ampunan. Yang ketiga, diberikan nikmat memiliki ayah dan ibu yang sudah tua, tapi dia tidak masuk surga karena mereka. Artinya potensi kita masuk surga ketika ayah dan ibu kita sudah tua itu besar. Ya, ada pahala besar di dalam melayani siapa? Ayah dan ibu kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati ayah dan ibu kita yang sudah wafat, mudah-mudahan diampuni dosanya, ya dilapangkan kuburnya, dan yang masih sehat di antara ayah dan ibu kita mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, ya disehatkan badannya, ya dan senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua jamaah. Jadi yang merugi yang pertama siapa tadi? Yang beribadah tanpa ilmu. Yang kedua, orang yang tidak mendapatkan ampunan. Yang ketiga, kalau kita baca hadis-hadis Nabi, orang yang merugi di bulan suci Ramadan
adalah orang-orang yang berpuasa tapi tetap maksiat. Kalau biasanya kita dengar sholat terus maksiat jalan ya. Apa? STMJ katanya, sholat terus maksiat jalan. Tapi kalau ini lain lagi, puasa terus ya, tapi maksiat juga terus berjalan. Ini yang paling merugi juga. Jadi dia puasa tapi dia apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksiat kan banyak bentuknya, ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini dikatakan sanadnya baik oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin hazzuhu min siyamihi al-ju'u wal atash." Rubba shaimin hazzuhu min siyamihi al-ju'u wal atash. Apa artinya? Berapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, yang dia dapatkan hanyalah haus dan lapar. Ini kan mengerikan, Pak. 30 hari kita sabar menahan haus dan lapar, tetapi yang kita dapatkan cuman haus dan tidak dapat ampunan, tidak dapat keberkahan, tidak dapat pahala yang dilipat gandakan, hanya dapat apa? Haus dan lapar. Dan di sini Nabi berkata, rubba so'imin. Betapa banyak orang yang berpuasa, berarti ini harus kita waspadai, Pak. Kenapa harus kita waspadai? Karena Nabi bilang kasusnya banyak. Rubba so'imin. Berapa banyak orang yang berpuasa, hazzuhu min siyamihi, bagian yang dia dapatkan dari puasanya, al-ju'u wal atoshu, hanya lapar dan haus. Kira-kira siapa mereka? Yaitu orang-orang yang berpuasa, tidak makan, tidak minum, tapi tidak menjaga lisan. Apa namanya? Tidak menjaga mulutnya dan tidak ya menjaga perbuatannya. Mulut itu bahaya, Pak ya. Masya Allah. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apakah amal yang paling banyak memasukkan manusia ke surga?" Apa jawaban Nabi? Beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa dan akhlak yang baik. Lalu beliau ditanya, "Ya Rasulullah, apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka?" Apa kata Nabi? Mulut, fam, wal farj, dan kemaluan. Mulut dan kemaluan. Itu yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Oleh karenanya jamaah sekalian, Imam Bukhari, kalau sudah Imam Bukhari berarti hadis apa nih? Hadis sahih ya. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya baginda Rasulullah bersabda, apa kata beliau? Man lam yada qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur. Apa itu qaulaz zur? Ucapan-ucapan yang dosa. Apa ucapan yang dosa, Pak? Gibah, ya gibah. Gibah kan namimah, adu domba. Asab syatam. Apa itu sab? Ya, memberikan lakop-lakop, gelar-gelar yang jelek kepada manusia. Itu dosa-dosa lisan ya. Berbohong, itu pun dosa lisan. Man lam yada qaulaz zur, kata Nabi. Barang siapa yang berpuasa tapi tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang tercela, wal amala bihi, dan tidak meninggalkan amal-amal keburukan, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak peduli terhadap hamba tersebut walaupun dia tidak makan, tidak minum. Ya, Allah tidak akan peduli dengan puasa orang tersebut walaupun apa? Dia tidak makan dan dia tidak minum. Oleh karenanya dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Rasulullah bersabda, puasa
bukanlah hanya menahan makan dan minum, akan tetapi puasa itu adalah menahan diri dari lagwu dan rofas. Jadi puasa itu bukan hanya menahan dari makan dan minum, tapi puasa itu menahan diri dari ucapan yang buruk dan perbuatan yang tercela. Fa in sabaka ahadun au jahula 'alaika faltaqul. Apabila ada orang yang mencelamu atau berbuat usil kepadamu, maka katakanlah apa, Pak? Kalau ada yang usil kepada kita, ucapkanlah apa? Ini shaim. Apa artinya ini shaim? Saya lagi puasa. Artinya tidak perlu ditanggapi, tidak perlu kita lawan, tetapi cukup mengucapkan kalimat apa? Ini shaim. Maaf, saya sedang berpuasa. Sekarang kita masuk yang keempat. Poinnya tidak banyak, hanya 6 saja. Sekarang masuk poin yang keempat. Ini yang barangkali muncul sebagian di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu puasa tapi tidak sholat. Puasa tapi tidak, menurut bapak-bapak, kalau ada orang yang puasa tapi tidak sholat, diterima tidak puasanya? Terima tidak. Kalau ada orang yang mencuri tapi dia sholat, diterima nggak sholatnya? Dia mencuri. Dia mencuri tapi sholat, diterima nggak sholatnya? Diterima. Sekarang pertanyaannya, ada orang yang puasa tapi nggak sholat, diterima tidak? Tidak diterima. Apa bedanya dengan kasus yang pertama? Kasus yang pertama dia mencuri, tapi dia tetap sholat. Diterima tidak? Saya lihat banyak yang ragu. Jadi dia mencuri, tapi dia sholat. Ya, diterima tidak sholatnya? Ya, kalau rukun-rukunnya terpenuhi, syarat-syaratnya terpenuhi, ya sah sholatnya kan. Masalah ada pahala atau tidak, ya Allah lebih tahu. Tapi kita menghukumi secara zahir, ya malam hari dia mencuri misalnya, ya, lalu dia subuh-subuh sholat, seandainya ada gitu, ya kalau secara hukum fikih ya yang dihukumi zahirnya saja. Selama rukun terpenuhi, syarat terpenuhi, ya secara fikih ya dia sudah gugur kewajiban sholat. Masalah diterima artinya dapat pahala atau tidak, Allah lebih tahu. Ya, yang pasti rukun-rukunnya harus terpenuhi. Sekarang pertanyaannya, orang puasa tapi tidak sholat, diterima tidak puasanya? Tidak. Saya lihat Bapak yakin sekali. Tidak. Baik, kalau kita katakan tidak, apa bedanya kasus pertama dengan kasus yang kedua? Kasus pertama dengan kasus yang kedua. Tentunya berbeda. Ya, di dalam kasus yang kedua yaitu sholat, dia adalah syarat Islam. Sholat itu syarat Islam. Artinya standar minimal seseorang dianggap sebagai Muslim. Betul atau tidak, Pak? Sholat standar minimal. Sholat itu kan kedudukannya setelah syahadat, ya. Boleh nggak saya mengatakan begini? Sholat itu adalah pembeda antara Muslim dengan kafir. Boleh. Memang hadis Nabi begitu. Apa kata Nabi? Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus shalah. Antara orang yang kafir, orang yang musyrik dengan orang muslim itu adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafara. Maka barang siapa yang meninggalkannya, dia kafir kepada Allah. Artinya kalau dia tidak sholat sama sekali, 5 waktu dia tidak sholat, maka tidak diterima puasanya. Artinya total tidak sholat sama sekali. Kalau bolong-bolong, bagaimana Ustadz? Mayoritas ulama mengatakan masuk kategori kabair, dosa besar. Jadi meninggalkan sholat ada 2. Ada tarkul kulli, meninggalkan secara keseluruhan. Menurut pendapat yang paling kuat, para muhakkikin berkata keluar dari Islam. Yang kedua, tark meninggalkan tapi juz'i, sebagian. Artinya bolong-bolong. Menurut pendapat yang paling kuat, dia masih muslim, tetapi dia sudah melakukan dosa yang sangat besar, bahkan lebih buruk daripada mencuri, berzinah, dan lain sebagainya. Yaitu meninggalkan
sholat. Sedangkan di kasus yang pertama, mencuri itu adalah kefasikan, betul tidak Pak? Tetapi sebesar-besar dosa mencuri, kita tidak meremehkan dosanya, tapi secara hukum tidak menyebabkan pelakunya apa? Keluar dari Islam. Betul? Tapi kalau sholat, dia masalah tauhid. Dia masalah artinya masalah tauhid, Allah telah menjadikan sholat sebagai syarat keislaman seseorang. Oleh karenanya ada ucapan yang terkenal. Mari kita renungkan Pak. Renungkan baik-baik. Ada seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud. Pernah dengar ya? Abdullah bin Mas'ud. Apa kata beliau? Lebih baik aku bersumpah dengan nama Allah. Bohong, jelas. Lebih baik aku bersumpah dengan nama Allah bohong dibandingkan aku bersumpah dengan nama selain Allah jujur. Ini pemahaman yang mendalam dari beliau. Apa katanya? Lebih baik aku bersumpah dengan nama Allah tapi bohong dibandingkan aku bersumpah dengan selain nama Allah tapi jujur. Gimana kita mengkorelasikannya, Pak? Coba kita lihat, kita analisa. Bersumpah dengan nama Allah tapi bohong, dosa tidak? Dosa. Syirik bukan? Bukan. Kabair, dosa besar. Bersumpah atas nama Allah tapi bohong, dosa tidak? Dosa. Syirik bukan? Bukan, dosa besar. Yang kedua, bersumpah dengan selain nama Allah tapi jujur, dosa enggak? Syirik. Syirik. Hadisnya jelas. Rasulullah berkata, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah. Artinya itu pemahaman. Pemahaman yang mendalam dari Ibnu Mas'ud. Lebih baik aku bersumpah dengan nama Allah tapi tidak benar. Daripada aku bersumpah bukan dengan nama Allah, dengan selain nama Allah, tapi aku jujur. Karena kenapa? Dosa besar dibanding dosa syirik masih besar apa kesyirikan. Jelas Bapak-bapak sekalian ya. Jadi di antara orang yang merugi di bulan suci Ramadan adalah mereka yang puasa tapi tidak sholat. Yang kelima, orang yang sholat tapi ngebut. Ini sebentar lagi akan rame di media sosial ya. Saya rasa semalam sudah ada yang mencetak rekor ya. Rekor kecepatan. Ini kan semalam mayoritas masyarakat sudah memulai puasa taraweh. Wah, itu pasti nanti siang sudah banyak itu video-video. 23 rakaat 8 menit. Saya pernah ditanya itu, Ustadz apa hukumnya? Saya pernah sholat di satu masjid yang mereka mengerjakan 13 rakaat, itu saya hitung durasinya 8 menit. 13 rakaat durasinya 8, coba Bapak bagi Pak. Jadi per satu rakaat berapa detik itu? 1 menit kan 60, dikali 8. Berapa Pak? Dibagi jumlah rakaat. Jumlah rakaatnya cuma berapa? 13. Itu per detiknya kalau saya pernah hitung dulu sekitar 40 detik per rakaat. Jadi per 40 detik 1 rakaat, Pak. Kebayang tidak, Pak? Saya lihat videonya ternyata mereka cuma baca surat apa itu? Qaf. Allahu Akbar. Nun. Allahu Akbar. Bismillahnya satu apa namanya itu? Satu tarikan napas. Luar biasa. Ya. Yang begitu ada pahalanya tidak, Pak? Tidak, merugi. Rasulullah bersabda, riwayat Imam Muslim, afdolus solati tulul kunuti. Sebaik-baik solat adalah yang lama berdirinya. Walaupun nanti mau berjamaah, khususnya yang wajib, itu hendaknya diperhatikan kondisi para makmum. Tapi kalau sholat sunnah, sebaik-baik sholat yang paling panjang sholatnya. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda,
Naha an yusalli rajulu mukhtasiran. Nabi melarang salat mukhtasiran. Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menjelaskan apa itu mukhtasiran, yaitu salat yang ringkas alias terburu-buru. Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak, ukuran terburu-buru dalam salat itu apa, Pak? Hilangnya tumakninah. Hilangnya pertanyaan lagi, apa indikator tumakninah? Indikatornya apa tumakninah? Ulama beda-beda pendapat. Sebagian mengatakan tumakninah itu adalah minimal ketika Bapak menyempurnakan ruku sempat membaca Subhana Rabbiyal Azim 1 kali. Ketika Bapak sudah menyempurnakan sujud, maksudnya menyempurnakan sujud apa, Pak? Meletakkan setiap anggota tubuh pada tempatnya. Misalnya kalau kita sujud di atas berapa bagian tubuh? 7 ya. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan sujud di atas 7 tulang. Kalau kita belum meletakkan 7-7-nya, Bapak baru meletakkan kaki belakang, lutut, tangan, tapi jidat belum apa? Belum diletakkan, dia sudah berdiri duluan. Sudah Pak, lebih baik Bapak pulang saja. Karena nggak akan ada pahalanya. Ulama sepakat mengatakan tumakninah adalah rukun sholat. Ya rukun, artinya kalau Bapak untuk sekedar meletakkan badan di posisi sholat saja tidak sempat, sudah. Itu tidak ada Pak pahalanya. Dan merugi, capek Pak. Ya. Paling manfaat yang didapatkan cuma 1 Pak ya. Apa itu Pak? Sehat. Seperti orang apa? Senam begitu ya. Tapi tidak ada pahala akhirat. Bahkan cenderung seperti mohon maaf ya, seperti istihza, berolok-olok, seperti mempermainkan agama. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Ya, ciri orang munafik itu tidak berzikir kecuali sangat sedikit. Dalam riwayat seperti ayam mematuk beras, mematuk makanan. Yang terakhir, ini yang keenam, yaitu berpuasa Ramadan tetapi pelit dalam bersedekah. Berpuasa tetapi pelit dalam bersedekah. Kok bisa? Dari mana Ustadz? Dari hadis Nabi. Hadisnya sahih riwayat Imam Tirmizi dan Syekh Albani mengatakan hadisnya hasan. Coba kita dengarkan. Ini hadis yang terakhir di kesempatan pagi hari ini. Rasulullah bersabda, "Inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min duniha wa butunuha min zuhuriha." Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari dalam, begitupun sebaliknya. Lalu seorang Arab Badui berkata kepada Nabi, "Untuk siapa kamar-kamar itu ya Rasulullah?" Perhatikan jawaban Nabi. Nabi menjawab, "Kamar-kamar yang ada di surga itu adalah liman atabal kalam, untuk orang-orang yang berkata benar." Jadi dia berusaha berkata baik, kalau tidak dia diam. Ya, dia berusaha memastikan ucapan dia baik. Itu yang pertama. Yang kedua, wa at'amat ta'am, untuk orang yang selalu memberi makan. Artinya kalau ada kesempatan dia memberi makan orang lain, dia semangat. Yang ketiga, wa adamas siyam, yang senantiasa berpuasa. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa sallallahu bil-laili wan nasu niyam, dan yang selalu sholat di malam hari saat manusia tidur. Jadi ada 4 golongan Pak ya, yang akan mendapatkan kamar-kamar yang sangat indah di surga. Satu siapa? Atobal kalam. Kalimatnya selalu bagus. Kalau tidak bagus dia tidak mau ucapkan. Yang kedua, memberikan makan. Orang yang selalu bersedekah. Yang ketiga, orang yang selalu berpuasa. Yang keempat, orang-orang yang selalu berusaha sholat malam saat manusia sedang tidur. Yang ingin kita garis bawahi, Nabi kaitkan antara memberi makan dengan puasa. Ya, memberi makan dengan apa? Puasa. Artinya sedekah dikaitkan dengan puasa. Bahkan dalam hadis dikatakan Nabi Muhammad adalah orang yang paling dermawan dan bertambah kedermawanannya kapan? Di bulan suci Ramadan. Ini barangkali rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu,
Saya rasa sudah syuruk ya. Ini yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah menerima rangkaian ibadah kita di hari ini. Dan mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk bisa menyempurnakan ibadah nanti sampai akhir Ramadan. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bertanyakan dua. Yang pertama, mana yang lebih berat atau lebih, tadi dikatakan ada dua kriteria, orang yang merugi dan orang yang celaka. Baik, Pak. Mana lebih berat, Ustaz? Yang kedua, mana yang lebih berat? Merugi atau celaka? Ya. Baik. Kan ada dua kriteria, yang merugi dan orang yang celaka. Kemudian yang kedua, kedudukan orang tua tadi, Ustaz. Kedudukan orang tua. Ya, kita orang tua tidak masukkan ke surga tadi. Bagaimana dengan kriteria satu, mertua? Mertua, apakah sama dengan orang tua? Yang kedua, bagaimana kedudukan dengan orang tua angkat? Misalnya seseorang yang dilahirkan kemudian tidak tahu orang tuanya. Baik. Dan diambil orang lain. Masya Allah. Dari bayi disusui oleh orang lain misalnya. Jazakallahu khair. Baik, barakallah Bapak. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Kita kumpulkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringan-ringan saja Ustadz. Ini terkait dengan bulan Ramadan kan banyak yang membaca Quran yang qiraah. Kira-kira adab-adab apa saja yang membuat kita bisa meningkatkan amalan dari membaca Quran? Adab-adabnya. Baca Quran, Pak ya. Baik, Bapak. Itu saja, Bapak. Ada lagi satu pertanyaan lagi dari sini. Silakan, Ibu-ibu jika ada pertanyaan dipersilakan mengangkat tangannya biar nanti juga mikrofon bisa saya berikan. Itu dulu Ustaz, nanti juga di online ada satu pertanyaan. Baik, Pak. Yang pertama, mana yang lebih berat, rugi atau celaka? Dua-duanya dipakai dalam bahasa agama. Bahasa rugi itu ada dalam teks-teks hadis atau teks-teks Quran. Kata celaka juga dipakai dalam bahasa Al-Quran. Kalau kita dalam konteks kita memahami bahasa, tentunya kita katakan merugi, celaka lebih besar daripada merugi. Karena orang yang merugi belum tentu dia celaka. Artinya dia hanya tidak dapat hasil yang maksimal saja. Tidak dapat apa? Hasil yang maksimal. Kalau sudah celaka, tentunya dari sisi gaya bahasa lebih apa namanya? Lebih berat konteksnya antara celaka dengan merugi. Walaupun terkadang makna ini sering sekali menjadi satu makna yang berdekatan, sinonim. Artinya dalam penjelasan apa namanya Al-Quran itu merugi mirip dengan celaka. Artinya bukan merugi dalam pengertian dunia tidak ada apa namanya resiko apapun. Kalau konteksnya akhirat, merugi itu berat, Pak. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa di surat At-Tahrim atau surat apa itu? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai harta kalian, anak-anak kalian memalingkan kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia orang yang merugi. Konteks merugi di sini celaka. Artinya dia berpaling dari Allah dan Rasulnya gara-gara apa? Gara-gara anak, harta, keluarga, dan lain sebagainya. Walaupun dari gaya bahasa kita, terdengar merugi itu lebih apa, Pak? Lebih ringan daripada celaka. Tapi karena ini konteksnya adalah konteks akhirat, maka tidak ada yang lebih apa? Tidak ada yang lebih berat, tidak ada yang lebih ringan. Itu semua adalah gaya ancaman yang muncul di dalam apa? Di dalam artinya kalau kita konteksnya akhirat,
rugi tidak ada yang yang ringan, tetapi itu semua besar akibatnya ketika kita di akhirat. Yang kedua, kalau orang tua kandung tentunya tidak ada perdebatan bahwa kita harus memberikan hak-hak mereka. Pertanyaan yang penting adalah bagaimana dengan kedudukan mertua? Ya, apakah bisa kita tempatkan mereka sebagai orang tua kita? Artinya apakah boleh kita menyamakan dengan orang tua kita? Menurut saya, wallahu a'lam bishawab, tentunya tidak bisa. Tidak mungkin kita menyamakan antara mertua dengan orang tua. Itu tidak sama tentunya ya. Tidak sama antara seorang ibu dengan seorang mertua, ibu yang telah melahirkan, menyusui, merawat, membesarkan, dia menafkahi, tidak mungkin disamakan dengan seorang ibu yang lain, maksudnya mertua yang terikat dengan kita dengan ikatan pernikahan. Kita dengan mertua kita diikat dengan apa, Pak? Dengan ikatan pernikahan. Sedangkan kita dengan ibu kita kandung terikat dengan darah. Maka dalam Islam tidak disamakan. Tidak disamakan. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk ibu kita? Kita berbuat baik kepada mereka, kepada mertua. Ya, dan ini masuk kategori firman Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang paling baik. Di antara bentuk berbuat baik kepada istri adalah apa? Menyayangi kedua orang tuanya. Tapi untuk menyamakan mereka sama dengan ayah dan ibu kita, itu tidak ada tuntunannya di dalam agama. Tapi kalau berbuat baik, betul. Kita harus berbuat baik kepada mereka, tapi tidak dalam pengertian disejajarkan dengan orang tua kita. Oleh karenanya dalam agama kan, saya sebagai laki-laki misalnya, sampai kapanpun surga saya di mana? Di ibu saya. Di ibu saya. Sedangkan istri kita, surga kita di mana? Surga mereka ada di suaminya. Artinya mertua itu harus kita muliakan, tapi dalam konteks bentuk memuliakan istri. Ya, bentuk kita memuliakan istri ya kita memuliakan orang tuanya. Begitupun dengan orang tua angkat, ya. Itu lebih kepada konteks membalas kebaikan dengan kebaikan. Apabila seseorang dibesarkan, dinafkahi oleh seseorang yang bukan ayah kandung, ibu kandungnya, maka tentunya tidak kita sebut sebagai orang tua, artinya orang tua secara biologis. Tetapi kita harus membalas kebaikan dengan yang lebih baik. Ya, membalas kebaikan dengan yang lebih baik. Artinya ya kita menghormati mereka, menjaga mereka, menafkahi mereka ketika mereka nanti tua dan lain sebagainya. Tetapi bukan berarti menempati posisi siapa? Orang tua. Karena orang tua itu spesial, Pak. Bahkan seandainya mereka kafir, kebaikan kita tidak boleh berkurang sedikit pun, kan begitu ya. Surat Luqman apa kata Allah? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya orang tuamu memerintahkanmu untuk menyekutukan Allah, jangan kau taati, tapi jangan juga berkurang sifat ma'rufmu kepada mereka. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Saya bertanya ke bapak-bapak, kalau ada seorang muslim, ayah dan ibunya non-muslim, dan dia seorang laki-laki, boleh nggak kita katakan semuanya ada di ayah dan ibunya? Betul, boleh. Tapi ibunya tidak beriman. Apakah boleh kita katakan kepada ibu yang tidak beriman, surga di bawah telapak kaki ibu? Boleh. Artinya bagi dia, bagi orang yang beriman itu untuk mendapatkan surga ya lewat mereka. Kita tidak bicara mereka masuk surga atau tidak. Itu jelas hukumnya. Tapi kita ingin masuk surga. Boleh enggak dicari surga itu dengan cara berbakti kepada orang tua yang tidak beriman? Iya. Ketika Allah memerintahkan kita memuliakan orang tua, Allah tidak menyebutkan kata iman. Tapi Allah menyebutkan tentang masa kandungan. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu
wahnan ala wahnin. Kami wasiatkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibunya mengandungnya dalam kondisi wahnan ala kondisi lemah yang bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi amaini, dan disusui selama 2. Artinya di situ tidak disebutkan kriteria iman, dan itu ditegaskan dalam ayat yang tadi kita katakan, apabila orang tuamu memerintahkan kamu menyekutukan Allah, jangan taati mereka dalam hal itu, tetapi dalam muamalah wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergauli mereka dengan cara yang paling baik. Oleh karenanya walaupun sekafir-kafirnya orang tua, itu nasab tetap ke orang tua, betul ya. Ada sahabat Nabi, anaknya Abu Jahal, siapa namanya? Ikrimah bin Abu Jahal. Bisa nggak direvisi, Pak? Nggak bisa. Ikrimah bin Khalid bin Al-Walid. Al-Walid ibn al-Mughirah, pembesar Quraisy yang tidak beriman. Tapi tetap saja namanya siapa? Khalid ibn Al-Walid. Ya. Abu Hudzaifah ibnu Utbah. Abu Hudzaifah ibnu Utbah. Utbah itu pemimpin orang-orang kafir di Mekah yang mati dalam perang Badar. Utbah ibnu Rabi'ah. Tapi sahabat tetap menisbatkan nama mereka kepada siapa? Kepada orang tua mereka. Jelas, bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang terakhir, nanti ada pertanyaan dari online ya. Adab membaca Al-Quran tentunya banyak sekali, Pak ya. Banyak sekali adab-adab membaca Al-Quran ya. Di antaranya ketika kita membaca Al-Quran, menurut jumhurul ulama, mayoritas ulama, hendaknya kita berwudu, ya. Hendaknya kita berwudu. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaknya kita bersiwak. Hendaknya kita bersiwak sebelum kita berwudu. Yang ketiga, hendaknya kita membaca dengan tartil. Artinya tidak tergesa-gesa. Allah berfirman dalam Al-Quran apa? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa definisi tartil, Pak? Berhenti pada setiap ayat. Ya, para sahabat mendefinisikan tartilnya Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya berhenti. Per setiap ayat berhenti. Yang selanjutnya tentunya di antara adab-adab ketika kita membaca Al-Quran adalah berusaha memahami maknanya. Di antara adab membaca Al-Quran adalah berusaha mengamalkan apa-apa yang ada di dalamnya. Oleh karenanya Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran ataukah hati mereka telah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dahulu para sahabat menjadikan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Ada di antara mereka yang hatam setiap hari, itu populer kita dengar ya. Ada yang hatam per 3 hari, ada hatam sepekan sekali, ya, ada hatam 10 hari sekali. Artinya kita perbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, ya. Dan tentunya masih banyak adab-adab yang lainnya. Allah a'lam bishawab. Barakallahu fikum, Pak Eri Setiawan ya. Jadi tadi yang saya sampaikan, meninggalkan sholat terbagi menjadi 2. Ada meninggalkan sebagian sholat, artinya dari 5 waktu mungkin dia tinggalkan 1 atau 2. Itu menurut pendapat yang kuat dia tidak kafir, tidak keluar dari Islam, tetapi dia adalah ahlul kabair, pelaku dosa besar. Dalilnya adalah hadis Nabi, di mana Nabi berkata, awwalu ma yuhasabu alaihil abdu min a'malihi yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat salat. Apabila salatnya bagus, amalan yang lain bagus. Tetapi apabila salat yang wajibnya tidak bagus, maka Allah akan berfirman, lihatlah salat-salat sunnahnya. Sesungguhnya salat sunnah menyempurnakan yang wajib. Di sini kita lihat ketika ada salat wajib yang tidak sempurna, bisa disempurnakan dengan apa? Dengan salat sunnah. Artinya bolong-bolong tidak menyebabkan
kafir. Tetapi kalau meninggalkannya adalah meninggalkan secara total, artinya tidak ada satu sholat pun yang dia kerjakan. Dari 5 waktu itu, 5-5-nya dia tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Menurut dalil-dalil Quran dan hadis, dia keluar dari Islam. Dalil dari Quran, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamus sholata wa atauz zakata fa ikhwanukum fiddin. Kalau mereka bertobat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, maka merekalah saudara kalian seagama. Berarti kalau tidak sholat, bukan saudara kita seagama. Jelas Pak ya, itu dari Al-Quran. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan orang-orang yang masuk neraka, qalu masalakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Apa jawaban mereka? Lam nakum minal musallin, karena kami tidak salat. Di ayat yang lain Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawata fasawfa yalqauna ghayya. Mereka meninggalkan generasi yang lemah, yang suka mengikuti syahwat dan meninggalkan salat, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Goy. Kalau kita baca dalam kitab tafsir, Goy itu adalah lembah yang ada di neraka, yang mana darah dan nanah orang yang ada di neraka berkumpul di situ. Namanya neraka apa? Goy. Ya, itu dari Quran. Belum lagi dari hadis. Rasulullah bersabda, bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus shalah. Pembeda antara yang beriman dengan tidak beriman adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya dia sudah kafir. Dan hadis yang semakna begitu banyak. Oleh karenanya seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Syakik berkata, maka na ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas shalah. Para sahabat Nabi tidak memandang adanya satu amal yang kalau ditinggalkan menyebabkan kekafiran kecuali salat. Jadi begitu. Meninggalkan salat ada berapa? 2. 1, bolong-bolong. Ini masih muslim tapi dosanya sangat besar. Yang kedua apa Pak? Total. Ini Allahu a'lam bishawab, dari yang saya pahami dia telah keluar dari Islam. Bagaimana cara masuk Islam? Yang ngucapin kalimat syahadat. Setelah itu dia bertobat. Setelah itu dia komitmen dengan salat. Allah a'lam bishawab. Baik.